Nah, termasuk Aba Mahdhurah sampai kepada termasuk daripada Abdullah ibni Zaid ibni Asim sampai ke soal kentut pun ditanya ke Rasulullah. Karena macam mana? Masalah-masalah ibadah, masalah-masalah hubungan antara dia dengan Allah, masalah antara batal dan tidak batal salatnya, terpaksa mengadu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku terpikir sesuatu di dalam salatku. Nah, ini kata Abdullah bin Zaid ibni Asim, seakan-akan rasanya ada sesuatu yang keluar tadi ketika aku salat. Ada yang keluar ketika, ya mungkin tadi itu pas ketika salat itu mungkin perutnya berbunyi-bunyi gitu deh. Apa tuh kalau bahasa apanya mengeriuk-ngeriuk katanya. Ada bunyi macam tu. Ya gombong atau apalah gitu. Jadi bertanya ke Rasulullah, ini termasuk kentut atau enggak? Ini membatalkan salat atau tidak? Bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, begitu sahabat Pak, dekatnya dengan Nabi, kehati-hatiannya sahabat. Ya, sama dengan hadis yang kita riwayatkan minggu lalu tentang yang keluar dari kemaluannya pun ingin dia pastikan itu tuh ini najis atau tidak, ini boleh salat atau mesti mandi terlebih dahulu, sampai dia tanya itu ke Rasulullah. Dan itu menantu Nabi pula, Sayyidina Ali. Ada keluar sesuatu mazi di kemaluannya. Mazi ini tak jelas, entah dia suci, entah dia najis, tak tahu. Terpaksa ditanya ke Rasulullah. Nah, termasuk nih di dalam salat perut berbunyi, perut ada angin. Kalau bahasa kita gombongnya. Jadi macam mana? Faqala annahu yajidu syai'u fis salah. Nah, mungkin kita pun pernah melakukan ini. Mungkin pernah terjadi hal yang seperti ini dalam kita di dalam salat. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. La yansarif, jangan kamu batalkan salatmu hatta sehingga yasma' kamu mendengar sautan akan suara. Jadi pastikan ada suara. Maksudnya berbunyi. Ya, berbunyi. Atau kalau tidak ada bunyi, makanya kentut tadi itu memastikan itu kentut atau tidaknya, buang angin kita itu dengan dua saja. Imma sautan, ada keluar bunyi, atau yajidarihan, atau keluar baun. Kalau tidak berbunyi, ada baun tidak? Oh ada, berarti itu kentut. Atau kalau tak berbaun, tapi dia bunyi, kentut juga namanya. Atau kedua-duanya sekali keluar, berbunyi iya, berbaun pun iya, juga kentut namanya. Nah, hadis ini sahabat ingin meyakinkan karena ada terasa dalam arti kata masih syak, masih ragu. Ini tadinya aku kentut atau tidak? Ini macam mana nih? Ini berkentut, ini kentut atau tidak? Nah, yasma'a sautan aw yajida rihan. Ya masalahnya kalau yang terkentut ini syariat ini, syariat. Kenapa Nabi katakan ada berbunyi? Karena ada orang pokak tuli. Sehingga kuat apapun bunyi kentutnya, dia tak akan terdengar. Makanya di ujung hadis Nabi katakan kalau tidak terdengar berarti dengan cara rih, dengan cara hidung. Nah, mana masalahnya alainya pokak, hidung tersumbek pula leh. Kalau lah macam tu musibahnya bismillah taruh ya jelas salat. Jadi kata kawan di samping, Pak kontik Pak. Apanya? Apa kontik? Apanya? Ndak jadi depaknya lah fahamnya. Apa kau pokak kau berarti kau kuat tu kau bunyi kontiknya. Ndak terang ada apa tu. Kemudian berbaun pula leh. Memang hidung apa tu tersumbek pula. Jadi macam mana? Dah bismillah salat ajalah Pak. Pun. Berarti salat dalam keadaan berhadaslah berarti. Dalam keadaan batal wudu. Ada yang seperti itu. Aduh. Ini awak datuk awak dulu macam itu tu semayang. Terang ada awak minta kantik tu. Semayang je taruh itu. Waktu kecil-kecil dulu sampai atuk kantik tu apanya bang katanya. Atuk kantik kata awak kan. Apa katanya? Atuk kantik nyawa pula tu. Jalan ni ayah gitu kan. Ayah tak kantik ya kata ayah gitu kan ke ayahnya.
Dalam kontuk itu kecil. Nya tak terang hari, nya tak sampai telinga. Pada berbaun, menda hidung atuk tadi tersumbek macam mana? Lah bismillah aja letuk nak apa. Nah, ini kalau yang alat salah satu yang dua tadi, imma sam'ah, pendengaran tidak berfungsi, maka dicarilah dengan yajidi rihan. Nih, hadis yang dipakai dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Baru batal salat. Nih ketika kita salat nih, ketika salat itu memang pastikan dulu ada bunyi. Ada bunyi dan bunyinya itu fi jawfihil kharij. Di ujung tapi di luar perut kita. Di ujung berarti bagian anus. Di luar bunyinya, bukan di dalam. Ada bunyi di dalam. Bunyinya di dalam dan itu mengeluarkan suara juga. Nah, itu dalam mazhab kita Syafi'i tidak batal wudu. Tak batal salat kalau ketika salat. Tapi dalam mazhabnya Imam Maliki itu termasuk yang membatalkan wudu dan membatalkan salat. Jadi kalau berbunyi di ujung perut itu, tapi bunyi di dalam. Dalam mazhab kita Syafi'i lanjut aja lah. Tidak batal. Tapi kalau dalam mazhabnya Imam Malik itu batal. Nah, ini dipakai dalil oleh mazhab kita Imam Syafi'i. Bunyi maksudnya itu di luar, fil kharij, di ujung anus kita tadi itu. Di luar daripada apa tempat buang air kecil, buang air besar tadi itu keluar suara, batal. Au yajidari, atau keluar daripadanya angin. Jadi pasti dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. La yansarifu hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Satu. Dua, ini di dalam mazhab kita Imam Syafi'i sebagai dalil bahwa ketika seseorang tu ragu apakah dia sudah bersuci, apakah dia sudah batal wuduknya apa belum, nah maka pendapat mengatakan tidak batal atau belum batal wuduknya. Ini hadis. Jadi kita ragu kita, wuduk saya ini dah batal apa belum nih. Berarti dalam arti kata kita tadi udah wuduk, pasti kita tadi sudah berwuduk. Tapi karena tabligh akbar orang ramai, payah kalau keluar, tempat berwuduk pun penuh, tiba-tiba kita waktu nak masuk, tiba pula ragu. Keraguan, aku dah batal wuduknya apa belum? Batal atau belum? Ni batal atau belum ni Pak? Batal apa belum? Batal apa belum ni? Kalau itu tuh pendapat mazhab ni kita Imam Syafi'i, bahwa diambillah pendapat belum batal. Nah, gitu dia. Batal apa belum nih? Batal apa belum nih? Nah, dikuatkan kepada belum batalnya. Kalau keraguan di situ. Tapi kalau keraguan di berwuduk atau tidak berwuduk, aku ini sudah berwuduk apa belum nih? Perasaan tadi dari rumah lah berwuduk, tapi langsung pula masuk. Ragu antara sudah berwuduk dengan tidak berwuduk, maka itu dikuatkan belum berwuduknya. Dia bedanya. Satu tadi antara batal dengan tidak batal, maka dikuatkan yang tidak batal, belum batal. Tapi kalau ragu antara berwuduk dengan tidak berwuduk, berwuduk atau belum berwuduk, maka dikuatkan belum berwuduk. Jadi kuatkan pergi keluar. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau ada keraguan yang seperti itu, nah, kita ragunya di mana? Wuduk aku dah batal. Aku tadi dah terkentut. Tapi enggak, juga enggak ada tandanya. Bunyi enggak ada, suara enggak ada, baun pun enggak. Ragu, batal dengan tidak batal. Maka kuatkan yang tidak batal. Tapi kalau ragunya itu ketika sudah berwuduk atau belum berwuduk, nah maka dikuatkan belum berwuduknya. Nah, begitu dia. Jadi la yansarifu hatta yasma'a sautan au yajida rihan, ya, maka jangan, kata Rasulullah, kamu batalkan salatmu sehingga kamu mendengar akan bunyi suara dari perut atau kentut, au yajida rihan, atau kamu membaunkan rih. Nah, begitu.